Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Raid yang dirilis pada tahun 2009. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang mahasiswa jurusan sinematografi bernama Steven. Steven merupakan salah satu mahasiswa yang pendiam serta tidak memiliki banyak teman di kampusnya. Kegiatan sehari-hari Steven hanyalah belajar dan menjadi penjaga perpustakaan. Selain Steven, ada seorang wanita bernama Abby yang juga menjadi penjaga perpustakaan. Suatu hari Steven berkenalan dengan sesama mahasiswa bernama Quiet. Sejak pertemuan pertama mereka, Steven dan Quiet sering bertemu dan berbincang banyak hal. Untuk pertama kalinya, Steven memiliki seseorang yang bisa diajak bertukar pikiran. Kebanyakan topik obrolan mereka adalah hal-hal yang berhubungan dengan ketakutan. Quiet memiliki ketertarikan aneh pada suatu ketakutan yang dimiliki oleh orang lain. Quiet cenderung ingin mengetahui setiap ketakutan terbesar yang dimiliki oleh orang lain dan bagaimana cara orang tersebut menangani ketakutan terbesar mereka. Lalu Quiet pun bertanya pada Steven apa yang menjadi ketakutan terbesarnya. Ketakutan terbesar Steven adalah mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Sejak kematian kakak Steven akibat kecelakaan mobil, Steven tidak lagi berani mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Beberapa hari kemudian, Quiet mengajak Steven untuk mampir ke rumahnya. Di sana, Steven mengetahui jika Quiet sangat pandai dalam melukis, tapi dia sangat heran karena di rumah Quiet tidak ada lukisan buatannya. Quiet menjelaskan lukisan yang dia selesaikan akan dia simpan di tempat lain. Kemudian Steven memberitahu Quiet bahwa dirinya memiliki proyek sekolah yang harus dia kerjakan. Namun Steven sendiri kebingungan mencari topik yang akan ia bahas. Setelah itu, Quiet pun memberikan saran pada Steven sebuah ide untuk tugas proyek sekolah Steven. Quiet memiliki sebuah ide yang dia sebut sebagai eksperimen ketakutan, di mana pada eksperimen itu mereka akan merekam orang-orang sambil mewawancarai mereka tentang ketakutan terbesar mereka. Karena kebetulan Steven belum memiliki topik untuk proyeknya, dia pun menerima saran dari Quiet. Sebelum memulai proyeknya, Steven mengajak salah satu teman kelasnya bernama Cheryl untuk menjadi editor di dalam kelompoknya. Dengan senang hati, Cheryl pun menerima tawaran tersebut. Pertama-tama mereka membuat sebuah poster agar orang-orang mengetahui jika Steven sedang mencari sukarelawan yang mau membantunya dalam mengerjakan proyek itu. Bagi siapapun yang mau menceritakan ketakutan terbesar mereka, mereka bisa datang ke rumah Quiet. Satu persatu, sukarelawan mulai datang ke rumah Quiet untuk mengungkapkan ketakutan terbesar mereka. Discharge? How to never have kids. Swimming in the lake by my grandparents' house. Setelah merekam banyak sukarelawan, Steven dan Cheryl pergi makan bersama sementara Quiet akan mengecek setiap rekaman yang mereka ambil tadi. Tak lama kemudian, Steven dan Cheryl kembali ke rumah Quiet. Sesampai di sana, wajah Quiet terlihat tidak puas dengan hasil wawancara tersebut. Dia merasa heran mengapa sukarelawan itu mengungkapkan ketakutan terbesar pada hal-hal yang sepele, seperti takut pada Mickey Mouse, takut pada laba-laba, dan masih banyak hal lainnya. Quiet sangat menginginkan ada sukarelawan yang mengungkapkan ketakutan terbesar yang berhubungan dengan trauma mendalam. Agar Quiet tidak merasa kecewa pada hasil wawancara mereka, Cheryl pun bersedia untuk mengungkapkan ketakutan terbesarnya. Kemudian Cheryl bercerita tentang masa lalunya yang sangat kelam. Ketika Cheryl kecil, dia dan ibunya sering disiksa oleh ayahnya. Ayah Cheryl dulunya bekerja sebagai tukang potong daging, dan setiap kali ayah Cheryl pulang, hal yang paling diingat Cheryl adalah bau daging dari tubuh ayahnya. Karena terlalu sering mencium bau daging, Cheryl pun memiliki ketakutan terbesar pada daging. Bau daging mengingatkan Cheryl pada ayah Cheryl yang jahat dan kejam. Setelah mengetahui ketakutan terbesar Cheryl, barulah Quiet merasa sangat senang. Itulah yang dia maksud sebagai ketakutan terbesar dari seseorang. Lalu Cheryl pun meminta Quiet untuk menceritakan ketakutan terbesarnya. Akan tetapi, Quiet tidak mau mengungkapkan ketakutan terbesarnya. Sebenarnya di antara mereka bertiga, Quiet memiliki ketakutan terbesar yang paling mengerikan. Hal ini bermula ketika Quiet berusia 6 tahun. Suatu hari, keluarga Quiet didatangi oleh seorang pria aneh yang duduk di depan rumah mereka. Karena merasa terganggu dengan kedatangan pria itu, ayah Quiet pun keluar rumah untuk menanyakan sedang apa pria itu di rumahnya. Tapi ternyata sosok pria itu tak lain merupakan psikopat. Tanpa banyak basa-basi, psikopat itu langsung membunuh ayah dan ibu dari Quiet dengan menggunakan kapa. Quiet yang saat itu masih sangat kecil tidak tahu harus melakukan apa. Melihat orang tuanya dibunuh di depan matanya, Quiet hanya bisa terdiam dan shock akan kejadian tersebut. Tapi beruntungnya sebelum psikopat itu membunuhnya, Quiet berhasil melarikan diri. Sejak saat itulah Quiet memiliki trauma besar pada sosok psikopat dengan membawa kapak yang sudah membunuh orang tuanya.
Saking traumanya, Kuat sampai harus meminum banyak obat dari rumah sakit untuk menghentikan halusinasi melihat psikopat tersebut. Kuat sendiri belum pernah menceritakan hal ini pada orang lain, termasuk pada Steven maupun Cheryl. Karena hari sudah malam, Steven meminta izin pada Kuat untuk menginap di rumahnya. Sebelum tidur, Kuat memutuskan untuk tidak lagi meminum obat-obatan miliknya. Hal ini dia lakukan karena dia ingin menghadapi ketakutan terbesarnya, sekaligus mencari cara untuk menghancurkan ketakutan terbesarnya pada sosok psikopat yang sedang membawa kapak. Dalam tidurnya, Kuat mengalami mimpi yang memperlihatkan masa lalunya ketika diteror oleh sosok psikopat pembawa kapak. Akibat mimpi buruk itu, Kuat berteriak sangat keras hingga membangunkan Steven, dan dengan wajah yang panik, dia mulai berlari mengecek Kuat. Steven pun bertanya pada Kuat, mimpi apa yang membuat Kuat menjadi ketakutan seperti itu. Lalu Steven memaksa Kuat untuk mengungkapkan trauma di masa lalunya serta ketakutan terbesarnya. Kuatnya sudah menganggap Steven sebagai teman baiknya, mulai berkata jujur mengenai masa lalunya tentang orang tuanya yang dibunuh oleh sosok psikopat pembawa kapak. Trauma itu membuat Kuat menjadi takut pada sosok psikopat pembawa kapak. Don't tell anyone, Steven. Setelah menceritakan panjang lebar tentang masa lalunya, Kuat meminta Steven untuk tidak memberitahu orang lain mengenai masa lalunya tersebut. Kemudian Kuat pun pergi ke sebuah klub malam. Tapi tiba-tiba saja Kuat kembali berhalusinasi melihat sosok psikopat yang dia takuti. Merasa sangat takut, Kuat pun memutuskan untuk pergi saja dari klub tersebut. Sementara itu di tempat lain, Steven sedang berbincang dengan Abby di perpustakaan. Secara tiba-tiba, Abby ingin menjadi sukarelawan dalam tugas proyek dari Steven. Namun Abby hanya ingin diwawancarai oleh Steven saja agar dia merasa lebih nyaman. Steven pun setuju dengan hal itu dan mereka segera pergi ke rumah Abby untuk melakukan perekaman. Abby mengungkapkan ketakutan terbesarnya adalah takut isolasi dari masyarakat karena tanda lahir yang dimilikinya. Jika bisa, Abby ingin sekali menghilangkan tanda lahir itu sehingga dia bisa menjadi wanita normal sama seperti orang lain. Tapi apalah daya, Abby tidak bisa menghilangkan tanda tersebut dan akhirnya dia pun dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Lalu Abby pun mulai membuka bajunya dan memperlihatkan setengah dari tubuhnya yang ditutupi oleh tanda lahir. Tiba-tiba saja Abby mulai mendekat ke arah Steven dan mulai menciumnya. Akan tetapi hal itu ditolak oleh Steven karena dia telah menyukai orang lain yaitu Cheryl. Abby pun merasa sakit hati karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Kemudian Abby mengusir Steven dari rumahnya. Setelah itu Steven pun pergi menemui Kuat. Steven bercerita pada Kuat tentang Abby yang menyatakan cinta padanya, namun Steven telah menolaknya secara baik-baik. Mendengar hal itu, Kuat merasa kasihan pada Abby yang telah ditolak cintanya oleh Steven. Abby pasti akan berpikir jika Steven menolak Abby karena tanda lahir yang ada pada tubuhnya. Maka dari itu, Kuat pun segera menemui Abby untuk memberitahukan bahwa dia cantik meskipun ada tanda lahir yang menyebar di seluruh tubuhnya. Mendengar perkataan Kuat, Abby pun menjadi sangat senang kembali dan mulai percaya diri. Do you want the tape? It's Kemudian Kuat mengajak Abby bersenang-senang di klub malam. Setelah itu, Kuat menjadikan Abby sebagai model untuk lukisannya. Setelah melukis, mereka pun melakukan mantap-mantap di rumah Abby. Dalam tidurnya, Kuat mengalami mimpi buruk melihat Abby mati dalam kondisi mengenaskan. Hari-hari pun terus berlalu, Steven dan Cheryl telah merekam wawancara ketakutan terbesar dari banyak orang untuk bahan proyek mereka. Karena sering bertemu, hubungan Steven dan Cheryl pun menjadi semakin dekat dan sepertinya mereka berdua telah jatuh cinta satu sama lain. Beberapa hari kemudian, Steven, Cheryl, dan Kuat melakukan wawancara pada seorang wanita. Wanita itu mulai bercerita tentang masa lalunya ketika dia berhasil hidup kembali setelah mati selama 2 menit. Wanita itu mulai menunjukkan luka gores pada lehernya yang menjadi bukti jika dia pernah mati suri. Semenjak bangkit dari kematiannya, wanita itu tidak takut akan apapun di dunia ini. Tiba-tiba saja, Kuat langsung menyerang wanita itu. Kuat tidak percaya pada perkataan wanita itu yang mengaku tidak takut akan apapun. Kuat sangat yakin jika semua manusia pasti memiliki ketakutan, bahkan hewan pun pasti memiliki ketakutan. Ketika Kuat mengecek bekas luka pada leher wanita itu, terungkaplah jika bekas luka itu hanyalah makeup saja. Wanita itu pun langsung marah pada Kuat dan memutuskan untuk pergi saja. Cheryl mulai memarahi Kuat yang menyerang orang lain secara tiba-tiba. Meskipun cerita wanita itu hanya kebohongan, seharusnya Kuat tidak boleh menyerang seseorang begitu saja. Lalu terjadilah pertengkaran antara Cheryl dan Kuat. Karena Kuat sudah merasa kesal pada Cheryl, dia pun menghancurkan komputer serta kamera milik Cheryl. Cheryl dan Steven pun hanya bisa pasrah melihat Kuat yang dalam keadaan mengamuk. Akibat ulah Kuat, proyek sekolah Steven dan Cheryl pun menjadi hancur. Hal tersebut membuat Cheryl dan Steven menjadi kesal pada Kuat dan mereka segera pergi meninggalkan Kuat. Beberapa hari kemudian, Kuat mencari Steven untuk meminta maaf pada Steven.
Gara-gara dia, tugas proyek Stephen menjadi hancur. Untuk mengganti segalanya, Quiet pun membuat tugas proyek baru untuk Stephen agar dia tetap mendapat nilai dalam tugas itu. Selain itu, Quiet juga berjanji akan membaik kerusakan alat-alat milik Cheryl. Lalu, Quiet pun mengajak Stephen untuk berkendara dengan mobil. Di dalam mobil, Quiet mengajak Stephen untuk kembali melakukan eksperimen mereka sebelumnya, yaitu mencari ketakutan seseorang. Quiet masih ingin mencari tahu bagaimana cara orang untuk menangani ketakutan mereka. Stephen langsung menolak ajakan Quiet karena tugas proyeknya telah selesai. Jika Quiet mau, dia bisa melanjutkan eksperimen itu sendirian. Quiet yang tidak terima dengan penolakan itu, mulai meningkatkan kecepatan mobilnya sehingga membuat Stephen menjadi ketakutan. Quiet ingin Stephen menghadapi ketakutannya tersebut. Karena tindakan Quiet itu, Stephen pun menjadi marah besar. Mobil yang dikendarai Quiet hampir saja menabrak sebuah dinding. Tapi untungnya Quiet dapat mengeremnya sehingga tidak terjadi kecelakaan. Stephen yang marah langsung keluar dari dalam mobil dan meninggalkan Quiet sendirian. Quiet pun seketika merasa sedih karena Stephen telah membencinya. Padahal dia melakukan hal itu agar Stephen bisa menghilangkan ketakutan terbesarnya. Tak tahu harus melakukan apa lagi, Quiet memilih untuk pulang saja ke rumah. Di rumahnya, Quiet menciduk Cheryl yang sedang berada di ruang bawah tanah rumahnya. What are you doing here? Ruangan itu dipenuhi dengan lukisan wanita tanpa busana buatan Quiet. Maksud kedatangan Cheryl adalah untuk mengambil harddisk komputernya, tapi tiba-tiba saja lampu rumah Quiet mendadak mati sehingga Cheryl harus mencari lampu baru di ruang bawah tanah. Di sanalah Cheryl secara tidak sengaja menemukan pintu tersembunyi yang mengarah langsung ke ruangan lukisan Quiet. Karena takut Quiet akan marah, Cheryl pun memilih untuk pergi saja dari sana. Tapi sebelum pergi, Quiet memberitahu Cheryl bahwa dirinya ingin melakukan eksperimen lebih lanjut pada ketakutan seseorang. Beberapa hari kemudian, terlihatlah Stephen yang sedang kesulitan menghubungi Cheryl. Sudah hampir seminggu lamanya, Cheryl sama sekali tidak bisa dihubungi dan hal tersebut membuat Stephen menjadi khawatir. Tak berapa lama datanglah Abby yang mengajak Stephen untuk pulang bersama. Di salah satu ruang kelas, Stephen dan Abby melihat banyak orang sedang menonton sebuah rekaman. Ternyata dalam rekaman itu menampilkan Abby yang sedang dilukis oleh Quiet tanpa mengenakan busana. Rekaman itu memperlihatkan tanda lahir Abby yang tersebar di tubuh Abby. Ternyata rekaman video itu disebar oleh Quiet agar Abby merasa sangat malu. Merasa shock akan hal itu, Abby pun segera pulang ke rumah. Sementara itu di tempat lain, Quiet mengundang seorang pria bernama Joshua untuk datang ke rumahnya. Joshua ini merupakan salah satu sukarelawan yang pernah diwawancari dalam tugas proyek mereka. Dalam wawancara sebelumnya, ketakutan terbesar Joshua adalah takut menjadi tuli. Hal ini dikarenakan 3 tahun yang lalu, Joshua pernah tuli dan beruntungnya indera pendengarannya kembali normal. Ketika Joshua sedang melihat-lihat buku, tiba-tiba saja dari belakang Quiet memukul kepala Joshua hingga dia pun pingsan. Setelah tersadar dari pingsannya, Joshua terkejut melihat dirinya yang sudah dalam keadaan terikat dan kedua telinganya ditutup dengan gelas berisi handuk basah yang membuat Joshua kesulitan untuk mendengar. Ternyata Quietlah yang telah melakukan hal ini pada Joshua. Quiet sedang melakukan eksperimennya, yaitu melihat dan mengamati secara langsung apa yang dilakukan orang lain ketika mereka dihadapkan pada ketakutan terbesar mereka. Kemudian Quiet pun mengambil pistol untuk menembak telinga Joshua. Dengan bersusah payah, Joshua ingin menghentikan aksi Quiet, tapi permohonannya tidak didengarkan oleh Quiet. Kemungkinan besar Joshua akan tuli secara permanen. Joshua pun sangat takut dan mulai berteriak sangat keras akibat kedua telinganya yang tidak bisa mendengar lagi. Quiet yang ada di sana terlihat sangat puas melihat penderitaan yang dialami Joshua. Tak lupa dia juga merekam respon heboh dari Joshua ketika menghadapi ketakutan terbesarnya. Quiet menyimpulkan jika ketakutan terbesar Joshua telah mengalahkan Joshua itu sendiri. Merasa Joshua tidak dibutuhkan lagi, Quiet pun segera membuangnya di pinggir jalan. Beralih ke Stephen. Ketika Stephen baru sampai di rumahnya, dia menerima telepon dari Abby. Abby pun bertanya pada Stephen apakah dia akan menyukai Abby jika tanda lahir pada tubuhnya menghilang. Ketika Stephen pun bingung harus menjawab apa dan dia mulai bertanya di mana Abby berada saat ini. Tanpa menjelaskan di mana keberadaannya, Abby langsung menutup telepon itu. Stephen yang merasa khawatir pada Abby segera pergi ke rumah Abby untuk mengecek keadaan dari Abby. Benar saja sesampai di rumah Abby sudah dalam keadaan yang berdarah-darah. Rupanya Abby nekat menghilangkan tanda lahir pada tubuhnya dengan menggunakan cairan pemutih. Akibatnya tubuh Abby pun mengalami luka yang cukup parah. Dengan cepat Stephen langsung membawa Abby ke rumah sakit agar Abby segera mendapatkan perawatan. Stephen merasa sangat bersedih melihat Abby yang nekat melakukan hal yang membahayakan nyawanya. Kemudian Stephen pun berinisiatif untuk balas dendam pada Quiet yang sudah membuat Abby menderita.
Stephen ingat jika Kuat memiliki ketakutan terbesar pada sosok psikopat pembawa kapal. Stephen pun mengambil sebuah kapal yang ada di rumah sakit dan mulai menakut-nakuti Kuat dengan kapal tersebut. Hal itu ternyata berhasil membuat Kuat menjadi takut meskipun hanya sebentar. Setelah Kuat sadar jika Stephen lah yang menakut-nakutinya, Kuat sangat marah pada Stephen yang berani-beraninya membuat Kuat menjadi ketakutan. Kuat langsung mengeluarkan pistol dan menodongkan pistol itu mengarah ke Stephen. Ketika Stephen dalam keadaannya lengah, Kuat pun langsung membuatnya pingsan di tempat. Beberapa saat kemudian, Stephen akhirnya tersadar dari pingsannya. Kuat mulai memperlihatkan sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan Cheryl yang sedang disekap di sebuah ruangan tertutup. Ternyata ketika bertemu dengan Cheryl, Kuat dengan tega menculik Cheryl lalu mengurungnya di sebuah kamar. Kuat memaksa Cheryl untuk memakan daging mentah sebagai syarat agar dia bisa keluar dari sana. Namun tentu saja Cheryl tidak berani memakan daging itu karena daging adalah ketakutan terbesarnya. Selama berhari-hari, Cheryl terkurung di dalam ruangan itu tanpa diberi makan oleh Kuat. Cheryl pun merasa sangat stres dan pasrah akan hidupnya. Akhirnya pada hari ke-7, Cheryl pun menyerah dan dengan terpaksa harus memakan daging yang diberikan oleh Kuat seminggu yang lalu. Meskipun daging itu sudah dalam keadaan busuk dan dimakan belatung, Cheryl tetap nekat memakannya agar dia bisa keluar dari tempat itu. Stephen tidak perlu khawatir pada keadaan Cheryl karena Kuat telah membebaskan Cheryl setelah dia selesai memakan daging tersebut. Melihat penderitaan Cheryl membuat Stephen menjadi sangat bersedih. Stephen pun tak percaya jika Kuat dengan tega melakukan hal itu pada Cheryl. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara seseorang yang masuk ke dalam rumah Kuat. Kuat segera keluar untuk mengecek siapa yang datang ke rumahnya. Sementara Kuat pergi, kesempatan itu digunakan oleh Stephen untuk pergi ke dapur untuk mencari pisau untuk memutus tali yang mengikat tangannya. Setelah berhasil membebaskan diri, Stephen melihat Kuat sedang membawa pistol sambil berkeliling rumah tersebut. Secara diam-diam, Stephen berusaha untuk membunuh Kuat dari belakang. Namun tiba-tiba saja Joshua muncul dan langsung membunuh Stephen dengan kapal. Ternyata orang yang masuk ke rumah Kuat itu adalah Joshua. Joshua datang ke sana untuk membalas dendam pada Kuat. Saat berada di rumah sakit, Joshua tak sengaja melihat Stephen berada di sana. Seketika Joshua pun mengira jika Stephen dan Kuat sengaja bekerja sama untuk membuat Joshua menjadi tuli lagi. Secara diam-diam Joshua mengikuti Stephen ke rumah Kuat untuk membunuh Stephen dan Kuat. Kuat merasa terkejut melihat Joshua yang membawa kapak. Secara tiba-tiba ketakutan Kuat pada kapak membuatnya berhalusinasi melihat Joshua sebagai sosok psikopat yang dia takuti. Namun dengan keberaniannya dimiliki Kuat, akhirnya Kuat membunuh Joshua dengan menembak kepalanya. Setelah kematian Stephen, Kuat membawa mayat Stephen ke sebuah ruangan kecil. Ternyata Cheryl masih disekap oleh Kuat dan saat ini Kuat meminta Cheryl untuk memakan daging dari Stephen sampai tak tersisa. Kuat menyadari jika dirinya sangat suka melihat orang lain menghadapi ketakutan terbesar mereka. Cheryl pun memohon pada Kuat untuk membebaskannya dari sana, tapi Kuat tidak mau mendengarkan Cheryl. Cheryl pun merasa sangat bersedih melihat Stephen yang telah meninggal dunia. Kemudian Kuat pun kembali mengurung Cheryl lagi di dalam sana sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.